Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa walaupun wabah sedang merajalela di seluruh dunia. Tapi tidak menghalangi presentasi untuk tugas mata kuliah filsafat hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya atas nama pribadi mencoba untuk mengangkat satu tema untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah filsafat hukum, di mana Bapak Roni sebagai dosen pengampunya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengangkat tema UU Kelautan pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia itu merupakan satu negara kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di samping itu, secara geografis juga Indonesia terletak di antara dua benua dan juga dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta samudra Pasifik dan samudra India. Tentu saja, berdasarkan letak geografis tersebut, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat banyak dan melimpah ruah. Dan secara logis, pastinya dong, ekonomi kelautan itu bisa dijadikan sebagai salah satu tumpuan bagi laju pertumbuhan ekonomi sosial. Untuk itu diperlukan peraturan atau undang-undang untuk mengelola semua batas wilayah, semua hasil kekayaan dari kelautan tersebut. Mungkin banyak yang tidak tahu sejarah tentang kelautan Indonesia. Kenapa undang-undang itu ada, kenapa undang-undang itu diciptakan? Baiklah, saya mencoba untuk menerangkan sedikit ya. Undang-undang itu ada dan undang-undang itu diciptakan berdasarkan konsepsi yang ingin negara Indonesia berikan kepada dunia, bahwasanya Indonesia merupakan negara kepulauan. Mungkin banyak yang tidak tahu, pada tahun 1939 lebar laut teritorial Indonesia berdasarkan TZMKO hanya meliputi lebar jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau wilayah Indonesia itu sekitar 3 mil. Nah, karena hal tersebut mengancam keamanan, mengancam bahwasanya ditakutkan akan adanya perebutan wilayah dari negara lain, maka diadakanlah deklarasi Juanda, di mana pada deklarasi Juanda itu dikukuhkan Undang-Undang Nomor 4 Perpu tahun 1960 tentang wilayah perairan yang menetapkan laut teritorial Indonesia selebar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Berdasarkan deklarasi tersebut, delegasi Indonesia untuk pertama kalinya mencetuskan gagasan konsepsi negara kepulauan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa tentang hukum laut pada tahun 1958. Tentu saja perjuangan Indonesia itu bukan hanya sampai di situ saja gitu. Banyak sekali sidang, banyak sekali pertemuan dari konferensi-konferensi tersebut, hingga pada akhirnya di sidang ke-12 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terbitlah naskah konvensi yang ditandatangani oleh 119 negara serta resmi menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982 yang terdiri atas 17 bab dan 320 pasal. Sayangnya dari hal tersebut mungkin tanggapan dari pemerintah Indonesia sendiri agak lamban untuk menciptakan peraturan atau perundang-undangan tersebut. Seharusnya kita bisa bergerak cepat, hingga pada era Gus Dur, deklarasi Juanda tersebut diwujudkan dan disempurnakan dalam bentuk undang-undang walaupun belum sempurna.
Atas dasar tersebut, maka diharapkan Indonesia bisa lebih mengenal jenis laut Indonesia dengan berbagai ketentuannya, mengenal dan menghormati hak-hak internasional atas perairan Indonesia, mampu menghapus praktik ilegal, mencegah segala macam bentuk pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia, juga di daerah kewenangan negara Indonesia, serta mampu menetapkan dan mengelola perbatasan maritim dengan negara tetangga dan menjaga keamanannya. Mampu juga menjaga keselamatan pelayaran yang melalui perairan Indonesia, dan mampu memanfaatkan kekayaan alam serta ruang di luar perairan Indonesia seperti di laut bebas dan di dasar laut. Perlu kita ketahui bersama, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia itu jumlahnya puluhan ribu serta memiliki nilai yang luar biasa. Untuk itu, pada tahun 2007 terbitlah Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, di mana undang-undang tersebut tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mungkin banyak terjadi pro dan kontra, sehingga dalam perjalanan rentang waktu yang cukup panjang, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pemanfaatan pulau bagi orang asing gitu. Namun kadang ada kelemahan dari pasal 27 tersebut, sehingga timbullah pasal atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, karena ada beberapa pasal, contohnya pada pasal 26A yang disisipkan antara pasal 26 dan pasal 27 yang menyatakan bahwasanya pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin dari menteri. Selain itu, PMA juga harus mengutamakan kepentingan nasional serta memperoleh rekomendasi dari bupati atau wali kota. Tidak hanya itu, izin juga harus memenuhi syarat seperti badan hukum berbentuk perseroan terbatas sehingga dapat menjamin akses publik. Jadi, rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing, bahkan mengiming-imingi mereka untuk memberi nama, tentu saja itu melakukan satu penabrakan pada sistem undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena hal itu tentu saja akan mengganggu fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan dari negara Republik Indonesia dong. Untuk itulah terbitlah Undang-Undang Nomor 1 pada tahun 2014 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Terbitnya undang-undang tersebut tentunya mempunyai dasar-dasar hukum atas terbitnya, baik itu undang-undang dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 hingga disempurnakannya Undang-Undang Nomor 1 pada 2014, di mana dasar-dasar dari sistem yang berlaku pada pengelolaan wilayah laut sehingga terbitnya undang-undang tersebut adalah adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 Amandemen keempat. Ada juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ada juga Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, dan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat nasional. Jadi terbitnya undang-undang itu berdasarkan dari undang-undang yang berlaku, undang-undang yang ada. Dan
Untuk mengelola wilayah kelautan Indonesia diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga kewenangannya itu bisa berjalan dengan baik supaya pemanfaatan sumber daya kelautan itu bisa kita gunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip kebijakan ekonomi biru. Apa sih pengupayaan terciptanya prinsip ekonomi biru itu bisa diwujudkan dari sektor apa saja, bisa dari perikanan, bisa dari energi dan sumber daya mineral, bisa juga dari sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, bisa juga dari sumber daya non-konvensional. Tentu saja dong, pemerintah pusat, juga pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, itu bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan semaksimal mungkin. Pengelolaan itu tentu ada tujuan. Kenapa sih harus dikelola? Kenapa sih harus ada pemerintah pusat? Kenapa sih harus ada pemerintah daerah ikut campur, turun tangan untuk mengelola pulau-pulau dan wilayah pesisir yang ada di Indonesia? Tujuannya sebenarnya meliputi berbagai macam hal, berbagai macam bentuk, diantaranya melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, serta memperkaya sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berekosistem ekologisnya secara berkelanjutan. Ada juga menciptakan keharmonisan yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di mana maksudnya keharmonisan di sini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan mampu menjalin kerjasama yang baik. Kemudian memperkuat peran serta masyarakat serta lembaga kepemerintahan untuk dapat mendorong inisiatif masyarakat dalam mengelola sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapainya keadilan keseimbangan ekonomi yang berkesinambungan. Meningkatkan nilai sosial ekonomi, berikut budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan berikut pemanfaatan sumber daya tersebut tentunya berupa sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, juga jasa lingkungan wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Jadi secara tidak langsung, Undang-Undang Kelautan dan Kemaritiman untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dinilai sangat penting karena keberadaan Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari banyak sekali pulau, ribuan pulau, dan sumber daya yang terdapat di wilayah kepulauan negara Indonesia itu tidak terhitung jumlahnya. Akan sangat disayangkan apabila pada pengelolaan untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia itu dipercaya kepada investor-investor asing tanpa pengawasan-pengawasan dari badan terkait. Baiklah, demikian analisa tentang kelautan dari saya. Apabila ada salah penjelasan, apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya. Sehat selalu, bahagia selalu buat Anda semua, teman-teman saya di Universitas Widya Mataram.